Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di dzalika tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pekan yang kedua ini Allah mudahkan kita kembali berjumpa. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum masuk ke bab menafkahi keluarga, masih ada bab yang belum selesai, yaitu bab tentang hak-hak suami atas istrinya. Hadis yang ke-287 dalam cetakan saya, kitab Dalilul Falihin terbitan Darul Faiha. Hadisnya berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud ke orang lain, pastilah aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia mengatakan hadis ini hasan sahih. Kalau sebab wurud, ada sebab nuzul, ada sebab wurud. Sebab nuzul itu sebab turunnya ayat. Sebab wurud, sebab diucapkannya hadis ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah," ini beliau lagi datang dari luar ya, dari luar Madinah. Nah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat di sono, di daerah Persia, masyarakat bersujud kepada marzaban." Marzaban itu para panglima, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dimuliakan gitu, yang derajatnya di bawah raja. Mungkin menteri, panglima, dan pembesar-pembesar kerajaan. Mereka bersujud kepada marzaban, orang-orang tersebut. Kemudian, kalau kami sujudnya kepada siapa gitu? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Kalau kami itu bersujudnya kepada siapa? Sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda ini, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud ke orang lain, pasti aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Kenapa? Saking besarnya hak suami atas istrinya. Tentunya ini suami-suami yang bertanggung jawab gitu ya. Tentunya suami-suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Ini memang benar-benar harus ditaati, dimuliakan, dihormati, dituruti, diikuti petunjuk-petunjuknya, dilaksanakan nasihat-nasihatnya ini seorang suami. Karena mengapa? Dalam kondisi ideal, ingat, dalam kondisi ideal biasanya memang suami yang pergi pagi pulang pagi lagi mungkin, atau pergi pagi pulang petang untuk mencari rezeki bagi istri dan anak-anaknya. Perempuan mungkin kalau yang punya sifat egoisme, ya tapi kan saya juga di rumah ngasuh anak, iya apa enggak? Ya di rumah juga ngasuh anak, ngerjain ini, itu, dan sebagainya. Kalau yang masih egois, mungkin ini bahasa saya egois ini. Kalau mau mikir bareng-bareng, ya pilih mana? Nggak punya suami dan nggak punya anak, nggak punya keturunan, sampai tua ya wis jadi lajang sendirian, pilih mana? Saya yakin jawabannya rata-rata pilih jadi istri, ya apa enggak Bu? Pilih jadi istri. Ya, meskipun harus mengandung,
lahir, nyusui, ngasuh anak-anak. Karena itu sebuah kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh yang pernah menjadi ibu. Ya. Jadi punya suami itu sebuah kenikmatan. Karenanya seorang istri itu asalkan suaminya tanggung jawab, ya, suami yang nggak ideal-ideal amat lah. Jangan disakiti hatinya, ya taat gitu. Jangan maunya bentak-bentak suami, marah-marah, protes dan sebagainya. Jangan. Karena memang haknya suami atas istri itu sangat-sangat besar. Saking besarnya seandainya Rasulullah itu boleh memerintahkan orang sujud ke orang lain. Sujud ke orang lain itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Seandainya lau harful limtina. Ini cuma seandainya, pengandai-andaian. Nggak akan dilakukan oleh Nabi gitu loh. Sebagai sebuah gambaran bahwasanya haknya suami itu sangat besar atas istri-istrinya. Gitu. Ya bayangin saja, di antara hak tersebut istri itu kalau diceraikan, padahal cerai nggak boleh langsung nikah. Ya apa enggak? Kalau cerai itu 3 kali kuruk, 3 kali suci atau 3 kali haid, tergantung siapa yang menafsirkannya. Ditinggal mati, boleh langsung nikah? Nggak boleh. Nunggu berapa? 4 bulan, 10 hari, dan itu pun masa berkabung. Nggak boleh berganda, nggak boleh keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang darurat. Saking besarnya hak seorang suami atas istrinya. Jadi para istri, ya jagalah hak suami sampeyan gitu. Iya. Jangan maunya menjadi nahkoda, pengatur dalam rumah tangga. Selama suami sampean bertanggung jawab, wis dituruti. Baik. Ya, selama orang baik bertanggung jawab, ya dituruti, enggak memerintahkan kepada bermaksiat apa, ya enggak usah ribut. Baik, terus kemudian yang keduanya, hadis yang 288, hadis kedua hari ini, wa an ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah ummul mukminin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jika ada perempuan atau siapapun perempuan yang meninggal dan suaminya ridho bukan ridho ditinggal karena pengen kawin lagi gitu, bukan Pak ya, bukan gitu. Kalau gitu sepertinya semua juga ridho ya laki-laki. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ridho dengan perlakuan istrinya selama hidup. Selama si perempuan ini hidup, si laki-laki memang merasa benar-benar ya ridho dengan perlakuannya, dengan perkataannya gitu, dengan perilakunya dan sebagainya. Ketika dia nasihatin juga nurut, asalkan untuk kebaikan, diperintahkan ini ya nurut selama untuk ketaatan, bukan untuk bermaksiat. Kemudian kok perempuannya meninggal duluan, pasti masuk surga. Dakhalatil jannah. Ini kalau di kitab Dalil Falihin bahkan disebutkan, ya bisa menutup kemungkinan bahkan dosa-dosa dia kepada orang-orang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuka kemungkinan itu. Padahal dosa pada orang lain itu tidak dimaafkan kecuali sudah minta maaf. Kalau di sini mutlak gitu. Ada membuka kemungkinan tersebut. Lah, apakah bisa dipahami dengan mafhum mukhalafah? Berarti kalau ada perempuan yang meninggal suaminya enggak ridho, atau suaminya meninggal dia nggak ridho atas istrinya, apakah nggak masuk surga? Masuk, tapi tidak masuk bersama abror, bersama faizin. Tidak masuk dengan kondisi bersama orang-orang pertama kali masuk surga, nggak gitu. Kalau ini maksudnya masuk surga bersama orang-orang pertama kali masuk surga, gitu. Ada keutamaan. Ya, kalau selama muslimah ya pasti masuk surga. Bedanya jika suaminya ridho,
ridho, maka masuk surga dengan abror, dengan faizin. Jadi perempuan juga harus pinter, jangan mau diakali sama suami. Diakalinya bagaimana? Banyak kasus setelah menikah istri malah disuruh kerja ke luar negeri, atau istri malah disuruh giat bekerja. Suaminya ongkang kaki di rumah, main gaple, main remi, main kartu sambil ngerokok, lontang-lantung sono sini, terus minta uang bulanan malah ke istri. Nanti mendoktrin istrinya, buat saya ridho. Kalau saya dikasih duit ridho, nanti kalau enggak saya enggak ridho. Mau pengen masuk surga enggak? Kalau pengen masuk surga kasih duit saya. Itu bukan suami yang disebut seperti ini, bukan itu maksudnya. Kalau itu suami pengerat itu, ya cuma memanfaatkan duitnya si istri, bukan itu yang dimaksud hadis. Maksudnya suaminya juga bertanggung jawab, suami yang saleh, suami yang baik. Nah istrinya kemudian berbakti, juga melayani suami dengan baik hingga suaminya ridha, itu yang dijamin masuk surga. Kalau suami yang macam tadi itu nggak mau kerja, malah mintanya duit terus ke istri, itu disuruh pakai kutang saja. Ya, pakai kutang, pakai rok, pakai kebaya, karena tidak cocok menjadi laki-laki. Laki-laki yang harusnya berjuang, ya banting tulang peras keringat untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Paham Bu, Pak ya? Ya, jadi ayo dibuat suaminya ridho dalam kebaikan ini, bukan dalam keburukan. Kalau keburukan prinsipnya jangan taat, enggak boleh taat. Ingat prinsip umum dalam taat pada suami adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiyati khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya baik, merintahkan kepada kebaikan, taat, ngajari kebaikan, taat. Tapi kalau suaminya buruk, ngajari keburukan, malah mengarahkan istri pada keburukan, haram hukumnya ditaati. Malah terkadang bisa jadi istri wajib mengajukan gugatan cerai biar tidak hidup dengan setan ini yang berbentuk laki-laki. Wal iyadzu billah lana wa li dzurriyyatina jami'an. Terus kemudian hadis yang ke-289, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muadz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'aini la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki takhilun yushiku an yufariqaki ilaina, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Rasulullah bersabda, jika atau tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya, baik menyakiti secara sikapnya atau menyakiti secara ucapannya, tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, kecuali pasti calon istri-istrinya, yang bahkan istrinya nanti di surga itu. Jadi kecuali nanti istri-istri yang di surga, yang bidadari, dari kalangan bidadari itu pasti berkata, kalau ada si fulana perempuan nyakiti suaminya, padahal suaminya suami baik, yang kita bicarakan ini suami baik, bukan suami yang nggak baik, suami gerandong, bukan itu loh ya. Ini suami yang baik. Kalau ada suami baik-baik disakiti oleh istrinya, pasti bidadari di surga itu mengatakan la tu'dhi, jangan kamu menyakiti itu si laki-laki, qatalakillah, semoga kamu mati. Didoain oleh si bidadari. Jadi kalau Anda mak-mak suka nyakiti suaminya, mati duluan, itu mungkin doanya bidadari itu diamini oleh malaikat itu. Makanya mati duluan tuh mak-mak. Karena oleh bidadari didoain qatalakillah, semoga kamu diperangi oleh Allah, dibunuh oleh Allah. Gitu.
Kata para bidadari, fa innama huwa indaki dakhil. Itu suamimu itu ibarat tamu dengan kamu. Mampir sementara saja. Membahagiakan kamu, nyenengin kamu, bersama kamu itu sementara. Ya maksudnya karena sepanjang-panjangnya hidup di dunia dengan suami ada batasnya kan? Ada. Ya harapannya semoga kita semua panjang umur Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai usia 90 sekian tahun tetap ada batasnya kan? Ada. Makanya kata bidadari, fa innama huwa indaki dakhilun. Suamimu itu hanya titipan sementara. Yushiku an yufariqaki ilaina. Nanti kalau sudah terpisah dengan kamu karena dia mati, langsung kami peluk dengan kelembutan, langsung kami peluk dengan keramahan, dengan kebaikan, dengan ketaatan tuh. Jadi istri kalau suaminya ini memang suami baik, bertanggung jawab sebisa-bisanya, kerja ya kerja, ngasih duit ya ngasih duit, sekuatnya ya. Liyunfik itu sa'atin min sa'atin kan nanti ada ayatnya. Yang namanya beri nafkah kan semampunya, sekuasanya. Jangan tetap dicereweti, dimarah-marahin, mungkin dibanding-bandingkan dengan suami temennya. Ya dibanding-bandingin gampang sih Pak, ya sono jadi istrinya sono aja kan gitu ya kalau dibanding-bandingin gitu. Jangan sampai perempuan nyakiti suami, sebagaimana suami nggak boleh nyakitin istri dengan perkataan atau dengan perbuatan yang pernah kita bahas kemarin. Istri itu juga nggak boleh nyakiti suami. Suami baik disakit-sakiti, bisa jadi nanti di akhirat suaminya nggak mau bareng dengan istri ini. Ngapain bareng dengan istri yang kayak model itu, gitu bahasanya. Kalaupun istrinya mungkin masuk neraka, mungkin suaminya nggak mau ngasih syafaat, bisa jadi loh ya. Karena di dunianya malah mungkin ditinggal selingkuh sama yang lain. Ada wae kan? Ada. Pamitnya kerja ternyata ngamar dengan teman kerjanya. Dikira ini anak hasil dari suaminya, ternyata hasil dari teman kerjanya, teman kuliahnya, hasil dari tetangganya. Waliyahzubillah. Kalau tahu seperti itu mungkin tahunya nanti ya paling suami juga tidak akan memberi syafaat kalaupun suaminya masuk surga, malah disyukur-syukurin syukurlah karepmu kan gitu bisa jadi kan. Iya. Dia beri amanah, ini duit selayan cukup untuk sebulan atau sepekan atau 2 pekan cukup harusnya. Dia habis-habisin, giliran habis nanti ribut lagi kan gitu. Diajak jangan berantem dengan mak saya, dengan bapak saya. Malah ngajak berantem bapak emaknya suami, model-model seperti itu. Dinasehatin sama anak yang sabar, jangan cuma teriak-teriak, marah-marah, tapi terus malah bantah, teriak-teriak lagi, bantah lagi, diajarin yang baik-baik, malah bantah lagi. Model seperti ini namanya menyakiti suami. Kata bidadari, oh jangan sok-sokan, itu cuma mampir loh di kalian, cuma mampir, ibarat tamu sementara. Kalau dia mati duluan langsung kami peluk di surga. Langsung kata bidadari, gak nunggu-nunggu nanti, kami peluk langsung, kami temani langsung. Nah gitu. Jadi makanya selama suami sampean adalah orang-orang yang baik, orang bertanggung jawab, sebisa-bisanya untuk bertanggung jawab, maka taatlah, berbuat baiklah. Jangan sampai menyakiti, baik dari sikap, perilaku, perbuatan, pergaulan, perkataan dan semuanya, jangan sampai menyakiti suami. Faham ya? Baik.